warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu. Berjumpa lagi dengan kami Bawaslu Kota Bengkulu dengan podcast kita ngobrol aksi pemilu dan demokrasi. Host saya Pandu saat ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Hidayat. Ini jujur saja ini pengalaman pertama saya menjadi host dalam podcast. Dan tema podcast kita pada hari ini itu arah Bawaslu 2026. Dan saat ini sudah datang teman ngobrol kita. Ini teman ngobrol yang cukup spesial ini, sahabat Bawaslu. Teman ngobrol yang memang kita sudah agendakan dan menunggu jadwalnya memang cukup panjang ini. Ini memang nunggu ACC dari staf ini memang agak repot kita karena jadwalnya cukup padat. Jadi saya perkenalkan kepada sahabat Bawaslu Kota Bengkulu, teman ngobrol kita, ngobrol asik pada hari ini itu alhamdulillah sudah hadir di ruangan studio kita, Bapak Pak Hamsa. Ya. Di sini Pak Ketua ini saya ini pertama ini Pak Ketua. Karena tiba-tiba kemarin kawan-kawan ini minta saya yang membawakan menjadi host dalam podcast ini. Terima kasih Pak Ketua, di tengah-tengah kesibukan. Ini sepertinya wajah-wajah ini pemirsa podcast ini wajah-wajah yang memang baru selesai pleno sepertinya. Karena sama kita kota juga baru selesai pleno tadi. Jadi ini saya perkenalkan teman ngobrol kita pada ngobrol asik pemilu dan demokrasi ini Bapak Pak Hamsa. Bapak Pak Hamsa ini saat ini itu sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk periode tahun 2022 sampai dengan 2027. Betul Pak Ketua? Ya. Nah, ini agak menarik kalau kita mengulik dari sisi tempat tanggal lahirnya Pak Ketua ini. Ini saya jadi rasa-rasa seperti tukang zodiak ini. Pak Hamsa ini lahir di Banu Ayu tanggal 28 Agustus tahun 1982. Ini biasa kalau bulan Agustus ini Leo ini. Iya Pak. Virgo. Oh Virgo, sudah lewat berarti ya. Kalau Leo itu berarti sama dengan saya itu betul kan? Kita. Ternyata cuma saya ini. Jadi beliau ini sebelum menjadi penyelenggara pemilu, Pak Hamsa ini seorang pendidik atau seorang guru di salah satu madrasah sanawiyah di Kabupaten Rejang Lebong. Ya. Ini cukup pengalaman ini. Dan memang menjadi seorang pendidik itu tidak gampang. Nah ini sedikit ini Pak Ketua sebagai pengantar. Kira-kira selama Pak Ketua sebelum ini ya, sebelum kita masuk ke materi podcast, itu kok bisa jadi guru gitu kan? Itu Pak Ketua. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua yang siang ini jadi host, sahabat Bawaslu. Alhamdulillah kita diundang di Bawaslu Kota Bengkulu di acara ngopi ngobrol pemilu dan demokrasi. Yeah. Ini satu kehormatan luar biasa, sudah diundang ke sini diajak ngobrol. Tadi kami pleno rutin ya setiap hari Selasa di Bawaslu Provinsi baru selesai dan mohon maaf agak terlambat sedikit, tapi ternyata bertepatan lampu tadi. Ya. Jadi kalau ditanya tentang basis awal ya tentang kenapa menjadi guru kan karena saya dulu kuliahnya S1-nya kan berkependidikan. Oh iya. Yeah. Mengaplikasikan keilmuan saya lah berkaitan dengan kependidikan dan saya pikir itu sudah clear. Hampir 13 tahun lah saya kemudian menjadi pendidik ya secara formal dan ya memang suka dukanya luar biasa. Terus kemudian baru ikut di dunia penyelenggara pemilu sejak tahun 2013 di KPU Rejang Lebong 2 periode, kemudian ke provinsi menjadi Kordip 9 bulan, kemudian dipercaya oleh kawan-kawan untuk menjadi ketua. Itu kan hasil plenonya kawan-kawan semua. Itulah mungkin cerita sedikit tentang mengulik tentang perjalanan menjadi pendidik. Luar biasa lah pokoknya kalau diceritakan. Nggak tahu juga terus kalau biasa ke penyelenggara pemilu kan ceritanya. Kalau dulu itu kan jadi seorang guru itu kan memang sesuatu yang cukup dibanggakan lah oleh orang tua. Nah ini sahabat Bawaslu, ada yang menarik sebetulnya dari tempat lahirnya Pak Ketua kita ini gitu. Karena gini, ini ada pengalaman saya ini, sedikit cerita Pak Ketua. Saya ini kan lahir di Sungai Gerong. Kalau di Bengkulu, di Kabupaten Lebong, itu ada nama desa Sungai Gerong. Tapi karena saya Sungai Gerongnya bukan di Bengkulu, Palembang. Di Palembang ternyata.
Nah ini kan biar tahu nih, karena tidak semua orang tahu seluruh wilayah, karena kadang-kadang ya orang aja Bengkulu aja nggak tahu kadang-kadang. Ini Banu Ayu ini ada di mana nih? Ini kan agak baru nih kita kenal ini gitu. Jadi begini, kalau dalam pencatatan akta kelahiran, Ya. kan kalau dulu tahun 80-90 itu kan tidak disebutkan basis kabupaten. Biasanya itu disebutkan nama tempat, desa. Ya. Tapi hari ini kan basis kabupaten, sehingga Betul. orang deteksi kalau lahir di kabupaten tertentu kan bisa dideteksi, oh daerahnya di sini ya gitu. Tapi kalau bicara Banu Ayu itu salah satu desa di Sumatera Selatan. Hampir 42 tahun yang lalu saya lahir di satu desa yang cukup jauh ya. Tapi bukan jauh dari peradaban, jauh kalau dari sini kan begitu. Itu jauh, salah satu desa sekarang itu kecamatannya itu BP Bliung Martapura, Kabupaten Oku Timur. Oh, masuk Oku Timur. Sumatera Selatan. Kalau dulu kan cuma ya, kalau dulu kan cuma Oku saja dulu kan. Ya, belum karena pecah dia. pecah. Ya, Begitu betul. ada apa namanya otonomi daerah ya. Ya. Otonomi daerah, kemudian ada berpecah menjadi 3 kabupaten, salah satunya Oku Indo yang sekarang ini menjadi Oku Indo, Oku, kemudian Oku Selatan, Oku Oku Timur. Timur. Oh iya. Kita iya. di Oku Timur ada salah satu desanya di sini. Oh. Kita lahir jauh nih, Pak. Berarti Oh, Sungai Gerong jauh lebih jauh juga. lebih jauh lagi. Di kota. Karena, nah, maksudnya dulu kalau Sungai Gerong itu maksudnya Musi Banyu Asin. Oh, iya iya. Nah, kalau sekarang kan sudah pecah lagi tuh. Ya. Musi Banyu Asin gitu. Nah, ini baik sahabat Bawaslu, jadi Pak Ketua kita ini itu kelahiran dari Banu Ayu di daerah Oku. Jadi kalau dulu di era-era tahun 80-an sebelum otonomi itu masih satu kabupaten itu setahu saya Pak. Ya, Kan? benar. Gitu. Jadi tadi juga sudah diceritakan secara singkat pengalaman kepemiluan dari Pak Ketua. Itu pernah menjadi komisioner KPU Ya. beberapa bulan, 2 periode, terus beberapa bulan itu Menjadi jadi anggota Bawaslu. Nah, akhirnya terpilih menjadi ketua karena 2 kali pemilihan kalau saya nggak salah ya Bawaslu provinsi. Jadi Oh ada iya, masa periodenya ya, 3-2. Betul. Dan Pak Ketua ikut waktu itu ya? Sepertinya ya. Iya. Iya. Sepertinya saya ikut ya Pak. Jadi sahabat Bawaslu, pengalaman organisasi Pak Hamzah ini, Pak Ketua kita ini memang pasti lahir dari rahim aktivis. Nggak mungkin sedikit orang yang memang tidak lahir dari rahim aktivis ketika dia masuk di dunia penyelenggara pemilu. Karena memang ruhnya dulu bagaimana mengawal sebuah proses demokrasi ini betul-betul memang di tangan rakyat. Itu saya ingatnya dulu gitu. Jadi Pak Ketua ini sebagai boleh dikatakan anggota lah dulu atau pengurus di BMI cabang Curug Kabupaten Rejang Lebong, terus menjadi pengurus IPNU juga di Kabupaten Rejang Lebong, sempat menjadi pengurusan BEM Stain Curug, Ya, menjadi presiden pernah. presiden gitu. Wah itu Ngeri, ya. zaman sudah reformasi ini kan bukan ketua ya tapi presiden. Sudah itu pernah juga di GP Ansor. Nah, GP Ansor Kabupaten, GP Ansor juga Provinsi, dan sempat juga di DPD KNPI Kabupaten Rejang Lebong. Ini Ya. tahun berapa nih Pak Ketua? Kalau di Ketuanya? di mana tuh? Di Rejang Lebong. Yang DPD KNPI. Iya. KNPI kita anggota pernah, kemudian menjadi MPI ya. Iya, Majelis Pembina. Iya, Di betul. MPI-nya kita di sebelum 2018 yang kita nggak salah. Karena kan begitu 2018 kan penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang Ormas itu Tidak boleh lagi. Iya, menjadi betul. pengurus. Betul. Makanya kita tidak ikut secara struktural. Oke. Hmm. Ini sahabat Bawaslu, pengalamannya memang pasti ya rata-rata penyelenggara pemilu itu pasti lahir dari rahim aktivis ya. Karena debat atau dialektika ketika zaman di kampus itu pasti soal perdebatan awal mula bagaimana proses ini dan terjadi segala macam. Pasti itu muara-muaranya itu pasti di proses kepemiluan yang akan ini. Karena bagaimana proses itu terpilih dan dipilih memang dari tangan rakyat gitu. Nah, ini masuk kita selanjutnya nih Pak Ketua. Ini kan lagi tren. Sebelum kita jauh ini ngobrol kan. Ini kan lagi hangat-hangatnya soal pembahasan pilkada tidak langsung, ya kan? Pilkada itu lewat DPR. Ini menurut Pak Ketua itu seperti apa itu Pak Ketua? Sebelum kita masuk gitu. Kalau kita bicara tentang positioning kita sebagai penyelenggara pemilu, satu yang harus kita dudukan itu bahwa
penyelenggara pemilu itu kan pelaksana regulasi, itu yang penting. Betul. Jadi kita kan bukan pembuat regulasi undang-undang. Iya. Undang-undang itu dibuat oleh yang berwenang. Kita tidak dalam konteks sebagai pembuat regulasi. Artinya sebagai penyelenggara pemilu apapun putusannya kan tentu kita tinggal melaksanakan. Iya. Itu yang penting dulu. Betul. Jadi nanti jangan kemudian kita digeser kepada posisi setuju tidak setuju. Kita dalam positioning kita adalah penyelenggara pelaksana undang-undang. Jadi kita apapun putusan yang ditelurkan yang sekarang menjadi debatable-nya di ranah-ranah publik, kemudian juga menjadi isu hangat perubahan Undang-Undang 7 yang sedang bergulir lah kira-kira di DPR dan lain-lain. Yang positioning Bawaslu kan tentu sebagai pelaksana undang-undang. Sementara sebelum sampai pada fase ada undang-undang baru terhadap undang-undang pemilu dan pemilihan, ya kita ikuti dulu undang-undang yang ada. Itu dulu yang harus kita dudukkan, nanti jangan kemudian ini digereng ke sana ke sini. Gitu dulu ya. Saya sepakat. Gitu. Bahwasannya saat ini kita Bawaslu ini kan hanya pelaksana dari undang-undang yang ada. Betul. Jadi soal-soal itu apakah debatnya seperti apa itu silakan pembuat undang-undang ya, itu. Saya pikir seperti itu dulu lah. Dan saya pikir gini juga ya sahabat Bawaslu, bahwasan lembaga Bawaslu ini sudah mendapatkan amanah dari undang-undang juga ini Pak Ketua terkait meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan kepemiluan. Karena notabene kan kita ketahui bahwasan komisioner Bawaslu di tingkatan kabupaten kota itu hanya ada 3, ya kan? Ad hoc itu pun sama ada 3. Nah ini kan memang ada kendala-kendala atau ada tantangan-tantangan tersendiri nih Pak Ketua. Ya bahwasannya bagaimana kita meningkatkan partisipasi dari masyarakat agar proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu misalnya terkait pelanggaran atau memang ada dicurigai atau diindikasi. Nah itu seperti apa kita melakukan proses-proses itu Pak Ketua? Jadi kalau bicaranya tentang kerja-kerja Bawaslu, salah satunya adalah penanganan pelanggaran, kemudian peningkatan pengawas partisipatif dan lain-lainnya. Saya ingin mengajak kita semua untuk mengetahui bahwa hari ini kita ini sudah pada fase post-election. Tidak ada 3 fase yang sebenarnya kemudian harus kita juga ketahui oleh sahabat Bawaslu semua yang mungkin lagi menonton, menyimak nanti apakah live streaming ataukah apa nanti di YouTube dan lain-lain, bahwa ada 3 tahapan fase yang sebenarnya bagi penyelenggara pemilu, salah satunya adalah Bawaslu. 1, ketika pre-election ya, ada pre-election persiapan, kemudian election dan post-election. Jadi ada 3. Dulu ketika kita perencanaan di awal kita sudah lalui, kemudian election pelaksanaan, ada pemilu dan pemilihan yang sudah kita selesaikan secara tahapannya juga sudah kita lakukan. Kemudian hari ini post-election setelah pemilu dan pemilihan ini terjadi. Nah, tapi kalau dibawa ke setback ke belakang berkaitan dengan bagaimana kemudian meningkatkan pengawasan partisipatif, memang gerakan pengawasan partisipatif ini menjadi salah satu gerakan yang dibangun oleh Bawaslu secara kelembagaan agar kemudian meningkatkan partisipatif, meningkatkan pengawasan partisipatif. Kalau gerakan kita kalau di Bengkulu itu kan banyak waktu pemilu dan pemilihan, misalkan kita datang ke kampus-kampus yang bangun MOU yang sampai hari ini juga dilakukan, katanya kota juga begitu ya. Ya, insya Allah. Sedang PKS dengan beberapa kerjasama perjanjian kerjasama dengan beberapa lembaga. Kalau yang baru provinsi kan kita dengan hampir seluruh perguruan tinggi sudah kita datangi dan ada MOU serta MOA. Jadi bukan hanya Memorandum of Understanding, ya, tapi lebih jauh dari itu, ada MOA di masing-masing fakultas, jurusan, yang mulai dari Winfas, Stisnu, Uni waktu itu sudah kita datangi juga, Universitas Terbuka, Uniped di Hasen, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, terus kemudian yang terakhir itu kita dengan UT. Terbuka kita juga pernah memberikan stadium general, kemudian terakhir kita tanda tangani MOU. Artinya apa? Bahwa pengawasan partisipatif itu bagi Bawaslu adalah satu instrumen strategis agar semua orang itu terlibat di dalam proses pengawasan. Makanya ada istilah yang kami dengungkan itu adalah membangun pemahaman collective understanding. Ini bahasanya agak keren sedikit ini Pak. Ini agak bahasa aktivis betul ini. Jadi bagaimana membangun
kesadaran atau pemahaman kolektif semua pihak bahwa pemilu itu harus diawasi bersama. Nah, ini pointernya begitu. Jadi bukan hanya bebannya Bawaslu lah kira-kira begitu, tapi pengawasan pemilu itu adalah milik kita semua. Semua elemen bisa mengawasi proses pemilu, pelaksanaan pemilu, potensi pelanggaran pemilu, bahkan kalau ada aduan bagaimana penanganan pelanggaran terhadap pemilu dan pemilihan. Nah, itu yang kemudian dibangun. Pengawasan partisipatif bagi Bawaslu adalah satu instrumen strategis yang kemudian kita memang manfaatkan agar semuanya terlibat. Dan alhamdulillah kemudian masyarakat juga antusias terhadap gerakan ini. Bahkan kalau yang cerita dulu di hari H, waktu pilkada itu kan salah satu universitas boleh saya sebut waktu itu Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu juga mengirimkan volunteer sekitar 100 lebih ya di hari H waktu pemilihan itu mereka hadir untuk ke TPS sambil pulang sebenarnya, tapi ada tugas yang dibebankan oleh dosennya untuk datang ke TPS menjadi relawan pengawas lah, relawan pengawas partisipatif. Yang waktu itu nama-namanya dikirim ke Bawaslu dan kemudian kita SK-kan. Ya, kemudian mereka punya SK itu dan kemudian punya tugas memantau lah bagaimana situasi pelaksanaan pemilu di tempat mereka mencoblos. Kan ini menarik. Betul. Jadi tidak semua tempat melakukan itu, tapi di Bengkulu alhamdulillah kita juga punya. Dan lain-lain banyak lah, misalkan volunteer yang lain. Nah itu saya pikir itu kalau pengawasan partisipatif. Ini menarik ya, sahabat Bawaslu. Tadi Pak Ketua kita ini, ya sahabat Bawaslu. Sambil ngopi kan ya, boleh silakan. Kan? Berbicara tentang kesadaran kolektif. Ya. Memang tidak gampang itu. Membangun kesadaran secara kolektif itu kan hal yang tidak bisa semudah, bahasa kawan-kawan itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi sesulit membalikkan telapak kaki. Nah, itu falsafahnya itu. Ini memang puitis sekali. Ini lebih aktif lagi kalau sudah begini. Jadi kalau bahasa apa ya, kawan-kawan itu memang untuk membangun kesadaran kolektif itu kan memang tidak gampang. Nah, sahabat Bawaslu, perlu kita ketahui bahwasan Bawaslu ini dari mulai hierarki dari atas Bawaslu RI ya Pak Ketua, breakdown turun ke bawah Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota itu mempunyai semacam rencana strategis lah yang bahasa. Apalagi ini kan visi misi di tahun 2026 ini itu sudah disusun kalau nggak salah waktu kita konsultasi kemarin ya Pak Ketua. Itu sudah diperbaharui visi misi untuk tahun ini dan Redstra tahun ini juga ya tahun 2026. Nah, boleh mungkin Pak Ketua paparkan sedikit lah soal visi misi atau tujuan atau sasaran strategis tahun ini di tahun 2026 ini. Mungkin itu Pak Ketua. Kita kasih pemahaman dulu nih terhadap sahabat Bawaslu kita di Kota Bengkulu. Ini pertanyaannya serius ini Pak. Agak serius. Pertama begini, karena kita ini kan masih di bulan Januari ya tahun 2026. Saya ingin menyampaikan ya selamat tahun baru lah, walaupun masih sudah hampir 1 bulan ya. Selamat tahun baru tahun 2026. Mudah-mudahan tahun 2026 ini kita semua diberkahi kesehatan kan, begitu umur panjang, kemudian terkabul cita-citanya. Bukan hanya kita tapi semua sahabat Bawaslu ya yang hadir mendengar podcast ini lah, kira-kira begitu. Semua kita doakan mudah-mudahan berhasil lah. Bicara tentang perubahan visi misi ini memang saya tadi bawa catatan lah, saya sampaikan saja biar kemudian tidak salah saya menyebutkannya, karena kan ada perubahan visi misi ya di Bawaslu yang perlu diketahui oleh kita semua. Ini saya baca saja lah secara narasinya lengkap. Jadi misi Bawaslu tahun 2025 sampai tahun 2029 itu dirubah. Ini kan bicaranya kolaborasi memperkokoh demokrasi substansial melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia maju. Jadi itu kalau bicara tentang misi Bawaslu 2025 sampai 2029. Saya ingin mencatat beberapa hal. Satu tentang kolaborasi. Jadi ada penekanan di situ, kolaborasi memperkokoh demokrasi substansial. Jadi kalau bicara tentang kolaborasi kan berarti Bawaslu secara umum itu kan ingin ada gerakan kolaboratif yang dibangun. Tidak hanya Bawaslu sendiri berarti kan. Kalau kolaborasi itu kan tidak bisa sendirian, berarti butuh para pihak. Makanya kolaborasi ini bagi Bawaslu dipandang sebagai hal yang bisa memperkuat dan memperkokoh demokrasi, tidak hanya demokrasi seremonial, tapi substantif demokrasi.
Ya kalau bicara demokrasi ini kan ya dari rakyat untuk rakyat ya rakyat, begitu lah kira-kira begitu kan. Jadi demokrasi yang sesungguhnya, bagaimana kemudian Bawaslu ya misinya mewujudkan itu. Jadi demokrasi itu tidak hanya dinikmati penyelenggara pemilu misalkan atau peserta pemilu, atau memang hanya yang hari ini lahir dan produknya pemilu misalkan, apakah itu eksekutif, legislatif, apakah yudikatif, kira-kira begitu. Tapi lebih jauh dari itu, semua kita itu diharapkan juga ya, menikmati proses dan hasil demokrasi itu. Kemudian bagaimana caranya? Tentu kalau bicara tentang misi Bawaslu kolaborasi kan, karena kita ini badan pengawas pemilu, maksudnya ya tentu pengawasan pemilu yang kemudian kita kolaborasikan, yang menjadi fokus. Jadi bagaimana kita pengawasan pemilu itu semakin berintegritas. Agar apa? Agar ya Indonesia ini semakin maju menuju Indonesia emas, cita-cita kita semua. Kabarnya Indonesia emas itu kan kalau di cita-cita yang sering didengungkan di publik itu tahun 2045 ya. Iya. Kira-kira begitu lah. Kalau saya nggak salah. Kalau nggak salah begitu. Sekarang tanya dengan kru kita yang orang BKKBN. itu kan 2020. Kapan ini? Sekarang 2026 masih Yeah. masih lama lah kira-kira begitu. Nah itu beberapa hal kemudian yang meningkatkan kualitas pengawasan pemilu melalui pencegahan, pengawasan itu kan kerja-kerja kita begitu ya. Kemudian penanganan pelanggaran semakin baik, kemudian memperkuat kemitraan. Kalau kemitraan ya seperti yang tadi saya cerita, pengawasan partisipatif kan tidak bisa kemudian hanya sepihak Bawaslu semata-mata. Kalau di pemilu dan pemilihan, instrumen paling tinggi di Bawaslu RI, kemudian di provinsi, bahkan Bawaslu kabupaten itu kan ada kolaboratif yang permanen, kira-kira begitu. Ada sentra gakumdu, ada kepolisian, ada kejaksaan yang kemudian menjadi tim sentra gakumdu kita. Tim sentra gakumdu, tim sentra penegakan hukum terpadunya Bawaslu, yang kemudian kalau ada ada potensi pelanggaran, ada pelanggaran, kemudian bagaimana menanganinya, bagaimana kemudian mengkajinya, bagaimana kemudian memutuskannya, apakah ini tindak pidana pemilu, apakah ini lain-lain, itu kan semuanya, atau undang-undang lainnya. Kalau kota ini udah pengalaman lah, begitu kan. Nah itu beberapa hal yang saya pikir menjadi visi dan misinya Bawaslu di 2025 sampai 2029. Kesannya sedikit ya, tapi ternyata banyak ini Pak Ketua. Kalau dibaca semua ya. Salah satunya itu kan saya ingat-ingat ya, ada beberapa minggu yang lalu itu kan ada surat tuh, instruksi dari Ketua Bawaslu RI ya terkait konsolidasi demokrasi. Oh ya, salah satu itu. Nah itu kira-kira seperti apa itu Pak Ketua? Apakah yang tadi kita bicara konsolidasi yang memang sesuai visi misi, atau memang seperti apa itu konstruksi bangunannya? Kan kita begini, kalau bagi Bawaslu kan post election ini kan menjadi tantangan tersendiri. Iya. Jadi kalau dalam bahasa orang luar itu non tahapan lah begitu ya. Padahal bagi Bawaslu kan selalu ada tahapan sebenarnya kan. Karena kerja-kerja Bawaslu kan tentu terus harus dilakukan. Salah satunya adalah konsolidasi demokrasi bahasanya. Nah, konsolidasi demokrasi ini bagaimana? Apakah kemudian demokrasi ini harus kita konsolidasikan kan begitu. Nah, kalau konsolidasi bukan konsolidosa ya. Jangan. Konsolidasi. Jadi konsolidasi ini bagaimana kita tetap melakukan kerja-kerja yang kemudian bermuara bagaimana demokrasi ini menjadi kokoh. Kalau dalam visinya Bawaslu itu yang memperkokoh demokrasi substansial. Jadi tidak hanya seremonial yang kemudian dilakukan pada hari H election pemilu dan pemilihan, tapi lebih jauh dari itu. Bukan hanya pencoblosan semata-mata kemudian kita awasi prosesnya, tapi bagaimana demokrasi ini kita konsolidasikan. Jadi demokrasi menjadi pilihan kita, demokrasi menjadi bentuk sistem pemilu kita dan lain-lain yang harus kita lakukan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kira-kira begitu prinsip-prinsip demokrasi kita. Jadi di post election ini kita terus mengajak para pihak, kemudian menyampaikan informasi, memberikan pendidikan kepemiluan, kemudian menularkan nilai-nilai demokrasi. Bagaimana demokrasi itu harus kita jaga, kita pertahankan, kemudian tetap harus kita kawal sampai kemudian menemukan substansi sungguhnya demokrasi. Saya pikir itu. Jadi terus kita lakukan kegiatan-kegiatan. Itu sahabat Bawaslu ya. Jadi jangan ada kata, wah udah selesai pemilu, nggak ada. Padahal sebetulnya di Bawaslu ini
selesai pemilu makin banyak ini yang harus dikerjakan. Salah satunya podcast ini Salah satu, juga, pendidikan politik. Artinya tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketua juga ya, terkait konsolidasi demokrasi, bagaimana upaya-upaya kita dengan keterbatasan jumlah personil untuk melakukan proses-proses pengawasan dan segala macam. Ya termasuk melakukan pendidikan politik, saya pikir Pak Ketua ya. Artinya bagaimana masyarakat bisa memilih dengan baik, bukan memilih atas dasar ini itu gitu kan. Nah, kalau berkaca ke pemilu di tahun 2024 Pak Ketua, pendapat Pak Ketua itu tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih itu tinggi atau rendah ya Pak Ketua? Secara keseluruhan apa Bengkulu? Bengkulu aja. Kita Bengkulu ya tinggi ya, pernah saya sampaikan dalam podcast kita itu kan tinggi kita itu. Walaupun dinamika pemilu dan pilkadanya juga tidak gampang ya. Iya. Karena dinamikanya cukup luar biasa. Kita alhamdulillah lah secara umum pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Provinsi Bengkulu itu bisa berjalan kondusif. Itu yang penting. Iya, itu nanti. Kondusif, on the track, kemudian begitu dan tinggi. Saya kurang tahu persis berapa angkanya kemarin itu, kalau sekitar 70 lebih lah kalau nggak salah ya. 70 lebih cukup. 70 Tinggi ya. Tinggi karena saya teringat satu indikator pemilu, kualitas pemilu itu salah satunya diukur dari partisipasi pemilih. Ya. Kalau semakin banyak partisipasi pemilih kan semakin unggul atau semakin demokratis lah dia. Betul. Semakin baiklah kualitas demokrasi kita. Dan saya pikir pemilu dan pemilihan di Bengkulu kemarin itu cukup tinggi dan saya pikir ini menunjukkan hal baik lah ya, bahwa masyarakat semakin sadar bahwa pemilu dan pemilihan itu bukan hanya miliknya penyelenggara pemilu tapi milik kita semua. Paling itu jawaban kita. Ya itu ya sahabat Bawaslu, bahwasannya kerja kita ini bukan makin sedikit ya, saya pikir makin kencang dan makin ngegas ya. Dan lebih stabil gasnya, kencang terus maksud saya. Baik sahabat Bawaslu, ini Pak Ketua, jadi artinya kita mengharapkan ya sebetulnya dari Bawaslu juga ini di momentum ini kan memberikan edukasi juga ya ke masyarakat, bahwasan harus menjadi bagian dari proses pengawasan itu dan keterbatasan kita yang kita miliki ya. Artinya personil yang hanya setiap kelurahan atau desa itu cuma satu, sedangkan ya kalau di kota oke lah ya, yang paling luas itu kan pada Dewa, artinya paling banyak gitu kan. Tapi kalau di daerah kabupaten ini kan jadi problem juga itu kita Pak Ketua. Satu orang pengawas desanya ya kan, terus mengawasi ada beberapa dusun. Itu kalau Pak Ketua bisa kasih kiat-kiat atau pengalaman lah selama ini dapat dari kawan-kawan di kabupaten, khususnya kabupaten-kabupaten yang ada pulau terluar ya, kayak Bengkulu Utara, terus Kabupaten Lebong itu ada desa di tengah itu kira-kira seperti apa itu Pak Ketua? Nah ini saya pikir pertanyaan menarik, tapi sebelum jauh lagi saya memberikan pendapat, saya ingin mengapresiasi dulu, tadi saya lupa ya, mengapresiasi Bawaslu Kota Bengkulu ya di post election salah satunya bikin podcast. Ini kan menarik ya Pak. Jadi pendidikan politik dan pemilihan dilakukan di tengah situasi awal tahun, kemudian tentu dengan keterbatasan. Iya, kondisi cuaca mendung lah gitu. Keterbatasan anggaran. Kondisi cuaca mendung lah Pak Ketua. Nah, kalau bicara tentang pemetaan lah, bicara tentang roadmap pengalaman ketika pemilu dan pemilihan untuk Bengkulu. Satu, kita itu kan terdiri dari 10 kabupaten kota di Provinsi Bengkulu, 129 kecamatan kalau tidak salah ya. 1.513 desa dan kelurahan. Kalau TPS-nya itu sekitar 6.000-an waktu pemilu kada atau pemilihan. Nah, kalau 1.513 desa berarti ada 1.513 PKD. Pengawas desa dan kelurahan atau pengawas kelurahan dan desa yang tersebar di 1.513 desa harus mengampu TPS 6.000-an. Kan berapa bandingannya itu? Ya, seribuan, nggak sampai 2.000 tapi TPS-nya 6.000. Nah sementara satu desa kan Anda tahu sendiri, ada satu desa itu misalnya TPS-nya 20. Berarti satu PKD itu mengawasi TPS 20 TPS. Kalau harus membelah diri 20 kan begitu logikanya, tapi kan ternyata tidak. Nah itulah kehebatan salah satu gerakan pengawasan partisipatif ya. Jadi potensi-potensi pelanggaran atau potensi-potensi dugaan pelanggaran yang terjadi di basis
bisa diminimalisir dengan volunteer pengawas partisipatif yang ada. Jadi misalkan ada informasi, kalau di kita kan ada pencegahan namanya. Iya. Jadi pencegahan dilakukan sehingga tidak terjadi pelanggarannya, kan begitu. Sehingga kalau ada informasi itu menjadi informasi awal. Kalau di pengawas pemilu kan begitu, belum jadi temuan tapi informasi awal dulu yang kemudian bisa ditelusuri lebih jauh apakah ini benar-benar pelanggaran atau tidak. Inilah yang kemudian saya pikir menjadi kiat di seluruh kawan-kawan. Kita berterima kasih dengan seluruh panitia EKO kita ya Pak ya. Iya, betul. Terutama di kota dan 9 kabupaten kota yang sudah bekerja maksimal ketika pemilu dan pilkada. Tadi disebut pulau terluar, di Pulau Enggano itu kalau tidak salah ada 6 desa ya. 6 desa kalau nggak salah gitu ya, 6 desa, 1 kecamatan yang masuk di Bengkulu Utara. Kan kita juga mengapresiasi walaupun fintechnya melalui Zoom gitu kan, karena pulau terluar akhirnya alhamdulillah sudah kita lakukan proses pengawasan. Kalau di Lebong ada Sungai Lise namanya, desa yang TPS-nya cukup jauh menantang gitu Pak. Kalau distribusi logistik pengawasan kita itu kan harus jarak tempuh 6 jam ya, jalan kaki ya, 6 jam jalan kaki untuk membawa logistik. Setelah saya pernah kan supervisi di daerah Ketenong ya. Iya, betul. Itu di sungai apa itu? Hulu Sebelat apa? Iya. Itu kan nanti ada gerbang yang tidak bisa lagi masuk motor. Harus ditempuh dengan jalan kaki. Betul. Nah, waktu ada nominasi award di Bawaslu RI, kita mengusulkan waktu itu PKD-nya Pengawas Desa Kelurahan untuk mendapatkan penghargaan, dan alhamdulillah masuk menjadi juara 1 nasional PKD karena jauh sekali ya. Sangat. Kita menghormati dan menghargai kawan-kawan yang di sana karena di tengah keterbatasan dan kondisi geografi yang sulit, mereka tetap melakukan pengawasan secara maksimal. Nah, ini yang kita kiat-kiatnya salah satunya itu. Nah, makanya pengawasan partisipatif menjadi penting. Jadi pengawasan partisipatif menjadi penting sehingga menurut kiat-kiatnya ya kolaborasi, mengajak orang pada pihak untuk mengawasi bersama. Itulah yang kemudian meringankan kerja-kerja Bawaslu yang terbatas secara SDM jumlah. Itu Pak Ketua. Ya, itu tadi ya sahabat Bawaslu ya. Panjang ini kalau kita mau bahas soal Tidak cukup satu podcast. Nggak cukup ini kayaknya, ada beberapa podcast harus kita bahas ini sahabat Bawaslu. Jadi artinya yang harus kita kasih informasi juga ke sahabat Bawaslu kita ini kan bahwasannya kerja-kerja teman-teman kalau di kota insya Allah clear lah karena jalur semua perjalanan. Tapi di beberapa daerah saya sering dapat cerita-cerita, tadi Pak Ketua juga sudah bilang, dan kita juara 1 karena bisa mengadukan Sungai Desa. Karena saya tahu aja, saya tidak pernah sampai ke situ. Saya pengen sebut, tapi setengah jalan udah sesak napas lah, karena sangat jauh. Nah, itu tantangan-tantangan kita. Belum lagi ada beberapa tempat yang cukup sulit diakses atau dijangkau. Yang kalau dalam kondisi hujan, karena ada beberapa video itu Pak Ketua, saya lihat itu. Yang perempuan Sri Kandi kita yang banjir rumput terus bawain segala macam. Ini bentuk tantangan yang perlu diketahui sahabat Bawaslu. Baik sahabat Bawaslu, kita masuk ke ini mini game asik ini Pak. Oh siap. Ada 5. Jangan berat-berat ini. Sesuai dengan komisioner. Oke, siap. 5 pertanyaan. Nggak berapa bocor aja gitu ya, Nggak, ada apa nggak, gitu pertanyaannya. Jadi jawab cepat. Ya. Pemilu, demokratis, gitu aja lah. pengawasan, Partisipatif. Ya. Nah, gitu. Bengkulu, Cangkoha. Cangkoha dan Bumi Merah Putih. Nah, yang ini agak gimana? Bawaslu atau KPU Pak Ketua? Ya, hari ini kita bahas Bawaslu hari ini ya. Iya. Baik. Pak Hamsa. Saya malah bingung kalau jawab saya sendiri. Saya pikir ya kalau bicara saya gimana ya, tenang saja. Itu ya, tadi dari game cepat kita ya. Kalau bicara saya bingung saya ini. Nah, jadi kalau menjawab diri sendiri nih, memang rata-rata kalau pribadi kita semua orang itu kan kita karena produk-produk yang lahir bukan di zaman narsistik. Iya, bingung saya. Jadi bingung apa yang mau dinilai dengan diri saya gitu. Jadi itu sahabat Bawaslu, karena ini waktu juga nih kita Pak Ketua, ya kan.
karena Pak Ketua juga kan masih harus lanjut dengan beberapa kegiatan. Siap. Karena ini habis pleno pasti ada sesuatu hal lain yang memang harus Enggak juga. Biasa. Jadi ini kita coba untuk pesan ini buat sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya, untuk dari Pak Ketua ingin sampaikan. Silakan Pak Ketua. Sahabat Bawaslu dan kita semua lah, kalau dibicaranya tentang pesan dan kesan, satu bicara tentang demokrasi, ayo kita menjadi bagian dari proses demokrasi. Jadi apa yang bisa kita buat lah, kalau hari ini kita di penyelenggara ya dengan tupoksi kita sebagai penyelenggara, tapi bagi kita sebagai warga bangsa ya satu, ayo kita berkontribusi dalam proses demokrasi. Kalau mau agak puitis ya jangan lelah mencintai Indonesia. Iya. Ini kan puitis sekali. Itu ya, jadi apa yang bisa kita kontribusi lah. Kan kita selalu bertanya apa yang diberikan oleh negara ini untuk kita. Tapi coba kita balik, apa yang pernah kita berikan atau yang bisa kita berikan untuk bangsa ini. Walaupun mungkin tidak banyak, tapi ya mudah-mudahan yang kita berikan adalah yang bermanfaat. Saya pikir itu. Terus kalau punya kesempatan menjadi penyelenggara pemilu ya silahkan menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Kan ada 3 di undang-undang, mudah-mudahan belum dirubah ya. 1 ada Kalau kata abang-abang yang di atas itu belum. ada Bawaslu, yang kedua kemudian ada DKP. Ya. Jadi kita kalau bisa menjadi bagian 3 ini ya silahkan. Kalau tidak mau menjadi penyelenggara pemilu kan bisa menjadi peserta pemilu. Ya. Kan itu juga bagian dari konteks. Tidak juga menjadi peserta pemilu kan menjadi bagian yang mungkin dari pemilih salah satunya, kan menjadi bagian dari pemilu. Saya pikir itulah kalau pesan-pesan saya, jangan lelah mencintai Indonesia. Karena itu kan dikasih pilihan. Oh iya. Jangan tidak memilih gitu. Ya. Jadi sahabat Bawaslu, sudah cukup banyak yang kita kulik ya dari Pak Ketua Bawaslu Provinsi ini, Pak Hamzah. Jadi ada beberapa hal soal bagaimana kita melakukan proses-proses penguatan demokrasi, membangun kolaborasi dengan banyak pihak agar proses demokrasi ke depan, terus termasuk pengawasan ya dalam proses pemilu ke depan itu bisa kita konsolidasikan jadi lebih baik. Jadi itu saja dari saya selaku host. Terima kasih banyak ini Pak Ketua sudah berkesempatan hadir ini Pak Ketua di studio kita ini, yang insya Allah nanti minta tolong dipesankan juga ke korbit yang berfungsi. Nanti bergiliran. Jadi silakan nanti semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ketua ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi edukasi ya bagi sahabat-sahabat Bawaslu di Kota Bengkulu maupun di Provinsi Bengkulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ini Pak Ketua berkesempatan hadir di tengah-tengah kesibukan. Saya selaku host mohon maaf dan mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.